proses atau pengalaman hidup kita mungkin berbeda, tetapi pathway atau peta jalannya untuk menuju hal tersebut mungkin sama. Ya, selamat siang sahabat literasi, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Salam sehat, salam semangat. Kembali kita bertemu di podcast literasi dan komunikasi yang membahas isu-isu tentang pendidikan, sekolah, lalu juga pembelajaran tentang buku dan komunikasi. Harapan kami podcast ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi teman-teman yang ingin mencari tahu apa dan bagaimana belajar di luar negeri, dalam negeri dengan biaya nol. Wah, mungkin nggak? Nanti kita dengar teman-teman yang sudah kita ngobrolin, yang sudah meluangkan waktunya mendiskusikan tentang kehidupan mereka, itu menjelaskan dengan sangat rinci, banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan dan banyak peluang-peluang yang bisa kita optimalkan. Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Yayan, sahabat saya. Kita sapa beliau. Selamat siang Pak Yayan, apa kabar? Selamat siang Bang Raja, kabar baik Bang. Selamat siang Sobat Literasi. Wah, cakep. Ini kayaknya di belakang beliau ini banyak gambar burung-burung nih. Kita sapa aja langsung ya. Pak Yayan, boleh cerita dong kepada kami. Sebelumnya ini kami dapat kabar Pak Yayan ini sudah selesai menempuh studi ya. Studinya apa nih? S2, S3 atau mungkin spesialis. Tolong boleh dong ceritakan kepada kita studi di mana, kampus apa, dan jurusan apa. Mau nggak Pak Yayan? Benar Bang. Baik, saya 2016 mengambil studi di jurusan ilmu lingkungan di kampus Marshall University, West Virginia. Di Amerika. Mengapa saya mengambil, ya, okay. Amerika Bang. Ya. Mengapa saya mengambil studi tersebut? Karena saya sendiri sebenarnya dengan latar belakang guru biologi, harusnya mengambil studi lanjutan ilmu kependidikan lagi. Tetapi dalam perjalanannya, saya menemukan semacam passionnya untuk bagaimana mengembangkan kemampuan, tidak hanya kognitif, psikomotorik siswa juga, untuk lebih broad, lebih luas ya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan dalam kelas saja begitu. Nah, itulah sebabnya saya mengambil studi lanjutan di ilmu lingkungan, bukan ilmu pendidikan lagi. Demikian. Weh, keren juga dong ya, guru biologi ambil lingkungan nih. Ngomong-ngomong sekarang Pak Yayan ada di mana nih? Masih di Amerika kah atau di mana nih? Saya sejak sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah kembali Bang. Di Sentani. Ke Ibu Pertiwi ya? Karena tempat, ya, ke Ibu Pertiwi ya. Ke Ibu Pertiwi, Alhamdulillah. Di Sentani ya, Sentani di Papua ya? Provinsi Papua? Iya benar. Berarti hampir ke ekor sekali ya dari Pulau Papua ya? Betul ya? Ya benar Bang. Oke. Ya. Jadi selama studi di Marshall University di West Virginia, betul ya? West Virginia. Ya, berarti di Virginia Barat. Itu berapa lama Pak Yayan tempuh? Saya menempuh studi kurang lebih 1,5 tahun Bang. 3 semester. Wih, keren juga nih. Luar biasa. 3 semester menempuh studi langsung dapat gelar master. Jadi gelarnya apa nih? Master of Environment. Master of Science. Master of Science ya. Oh, Master of Science ya. Jadi fokusnya Pak Yayan selama 1,5 tahun studi di Marshall University itu apa Pak? Apa yang Pak Yayan teliti dan apakah itu bisa dibawa ke Indonesia? Ya. Jadi mungkin para sobat literasi bertanya-tanya mengapa background di belakang saya ini semua gambarnya mungkin mengarah pada satu spesies. Iya, apa itu? Saya izin menceritakan sebenarnya di jurusan ilmu lingkungan yang saya tempuh ini adalah lebih spesifik ke
ilmu AMDAL, Bang. Jadi ilmu analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. Tetapi dalam perjalanannya saya mengambil mata kuliah elektif mengenai PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Mengapa demikian? Di musim panas 2016, tepatnya di bulan Agustus, ketika saya bersama dengan satu orang teman dari Oman, dia mengajak saya untuk melakukan trip ke East Coast, beberapa kota di pesisir timur. Namun, dalam perjalanan hari pertama, mobil kami macet di tengah jalan. Macet di tengah jalan dan akhirnya kami tidak bisa meneruskan perjalanan dari West Virginia mau menuju Washington. Akhirnya malam hari kami harus cari hotel terdekat untuk mencari penginapan. Dan sampailah di satu kota yang namanya Vienna di negara bagian Virginia. Kami harus stay di sana selama 1 malam dan besok paginya melanjutkan perjalanan ke Washington. Nah, ternyata mobil kami itu masih bermasalah. Jadi di alun-alun kota Washington, teman ini bertanya, "Yayan, kamu mau ikut saya ikut ke bengkel mobil atau kamu saya turunkan di satu tempat di alun-alun kota di Washington?" Akhirnya saya meminta diturunkan, meskipun saya tidak tahu tujuannya kemana. Luar biasa ini ya. Jadi pendatang yang nggak tahu tujuannya, tapi kemudian berhenti di situ ya. Ya. Oke. Tapi itulah Tuhan menakdirkan saya untuk berjalan hingga 2 blok jauhnya dan melihat satu gedung yang bertuliskan National Geographic. Akhirnya saya masuk ke dalam gedung tersebut. Saya tidak masuk ke entry gate-nya, tetapi saya alih-alih masuk ke entry gate, saya masuk ke pintu keluar. Di situ ada satu toko yang menjual pernak-pernik dari museum tersebut. Saya mendapatkan ada satu buku tentang burung cendrawasih dan kartu pos burung cendrawasih. Wow. Sayangnya itu sudah ditempatkan di satu pojok diskon. Saya penasaran mengapa penempatannya di pojok. Ternyata petugasnya menyampaikan kepada saya bahwa launching daripada buku burung cendrawasih itu sudah 4 tahun yang lalu. Jadi 2012 ada launching dan juga ada eksibisinya. Sebentar Pak Yayan. Ini burung cendrawasih yang khasnya Papua. Benar, Bang. Oh, benar. Oke, menarik ya. Jadi artinya sudah launching 4 tahun lalu. Kalau 2016 berarti 2012 itu sudah launching di situ. Iya, sudah launching 2012 di Museum National Geographic. National Geographic di Washington DC ya. Oke. Di Washington DC. Baik, terus? Saya pun menanyakan, apakah ada eksibisi serupa? Dia bilang nanti di musim dingin akan ada eksibisi serupa, tapi tidak di Washington DC, di Dallas. Akhirnya dari informasi tersebut saya balik ke kampus, saya menunggu akhir semester musim gugur pertama, awal semester pertama, dan menabung uang untuk pergi ke Dallas, Bang. Dengan satu rekan, kami pun pergi ke Dallas di malam saat itu tanggal 25 Desember. Tanggal 24. Jadi itu 25 ternyata lagi salju-saljunya itu ya. Malam Natal itu ya. Iya, malam Natal, Bang. Oke. Dallas itu adalah salah satu kota yang tanggal 25 Desember itu libur. Jadi tidak ada aktivitas. Ya. Akhirnya kami stay agak lama di situ. Tanggal 26 barulah mendatangi eksibisi tentang burung cendrawasih. Dan itulah yang menginspirasi saya mengambil satu mata kuliah elektif tentang pendidikan lingkungan hidup, Bang. Wow, luar biasa. Jadi artinya Anda tadi mengatakan ketika jalan-jalan, kesempatannya kemudian mobilnya ada kendala, lalu kesempatan ke National Geographic Museum, lalu kemudian melihat dan akhirnya tertarik dan muncullah ide untuk tesis Anda, begitu ya? Benar, demikian. Ini namanya pucuk dicinta ulam tiba gitu ya.
Kira-kira seperti itu, Bang. Mungkin itu berarti kalau 2016 berarti Pak Yayan baru mulai studi ya, baru intake ya? Ya, baru intake, baru semester pertama. Berarti Pak Yayan cukup luar biasa kalau gitu, karena baru beberapa bulan studi langsung punya ide untuk tesis begitu ya? Ya. Oke, nah kira-kira apa yang Pak Yayan teliti dari inspirasi tentang burung cendrawasih tadi? Ya, berbekal dengan pengalaman saya sebagai guru, kurikulum di nasional itu kurang mengakomodir lokal konten. Salah satunya keragaman fauna dan flora. Nah, saya karena berasal dari Papua, paham betul bagaimana literasi mengenai burung cendrawasih ini. Jadi kalau bertanya ke siswa, burung cendrawasih yang warna bulunya eksotis dan mencolok yang cantik itu jantan atau betina? Mereka akan menjawab keliru. Jadi kalau dari 3 orang yang saya tanya, hanya 1 orang yang benar. Jadi jawabannya adalah burung cendrawasih jantan. Jadi yang warnanya bulunya menarik dan eksotis itu adalah cendrawasih jantan. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan lagi. Ada berapa spesies burung cendrawasih itu? Dari 3 orang yang saya tanya, tidak ada yang bisa menjawab. Ada 39 spesies, 39 jenis dari 15 famili burung cendrawasih. Itu adalah satu hal yang mendorong saya untuk meneliti bagaimana sih caranya mengintegrasikan kurikulum nasional dengan muatan yang saya peroleh. Jadi Bang, sedikit informasi, ternyata di New York, salah satu kota di New York, salah satu sekolahnya itu sudah mempublish buku burung cendrawasih untuk kalangan siswa sekolah menengah. Oke. Siswa sekarang, ya. Saya berkoresponden dengan penulisnya dan koordinator di bidang edukasi, tepatnya di Universitas Cornell. Dan saya meminta bagaimana caranya, apakah kami diberikan izin untuk mengadopsi konten-konten yang ada di buku ini, dan kami akan memuatnya, mengintegrasikan dengan kurikulum nasional di Indonesia. Alasan saya kuat bahwa di Amerika kan tidak ada ini burung cendrawasih. Ini kan endemiknya hanya di Papua. Bagaimana anak Amerika tahu, padahal anak yang biasa lihat burung ini hanya anak Papua kan gitu. Betul. Make sense, dia bilang. Ya, yang penting ini no copyright, jadi free selama progresnya dilaporkan kepada pihak Cornell. Seperti itu, Bang. Wah, cakep ya. Jadi apa kerjasamanya? Saat itu memang kami baru menginisiasi untuk telaah kurikulum. Jadi saya di tugas akhir saya adalah telaah kurikulum pada kurikulum nasional di kurikulum 2013 dengan konten yang ada pada buku burung cendrawasih publish terbitan dari Cornell. Saya menemukan ada beberapa mata pelajaran yang lintas bidang studi yang bisa diajarkan kepada siswa. Bagaimana sejarah masa lalu tentang burung cendrawasih sehingga sampai ke Eropa. Bagaimana budaya di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di zaman Ratu Victoria itu terinspirasi dari eksotisme burung cendrawasih. Dan lagi bahkan saya menemukan bahwa satu manifest yang paling mahal di reruntuhan Titanic itu adalah manifest berupa beberapa peti yang berisi bulu-bulu burung eksotis, termasuk adalah burung cendrawasih. Wow, jadi bisa dibilang ini satu temuan baru ya, bahwa kita melihat negara-negara lain, negara-negara maju itu sangat menghormati kekayaan alam kita ya, dalam hal ini burung cendrawasih begitu ya. Benar, Bang.
Oke, jadi harapannya nanti Pak Yayan, bagaimana Pak Yayan bisa mengangkat itu menjadi isu yang penting di kurikulum kita. Dengan demikian masyarakat kita menghargai kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, begitu. Salah satunya burung cendrawasih. Begitu kira-kira Pak Yayan ya? Benar Bang. Wah. Ya, approach-nya memang untuk anak sekarang memang agak sedikit berbeda. Ketika mereka mungkin lebih tertarik ke hal yang sifatnya visual, maka memang untuk basic pengajaran dasarnya memang tetap mengacu pada kurikulum nasional. Contoh Bang, begini Bang, kalau berbicara tentang sejarah, kan Abang atau saya pernah mengenyam bangku pendidikan di SMP atau SMA itu ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah Bang ya. Iya, betul. Iya. Nah, salah satu temuan daripada artefak yang ditemukan di sekitar Danau Sentani itu adalah perkakas dari peradaban Dongson. Iya. Peradaban Dongson yang berada di Vietnam Utara. Saat ini ya berarti negara Vietnam. Iya. Apa yang menarik di situ adalah bronze drum atau drum perkakas dari perunggu itu ternyata ada motif-motif yang salah satunya adalah motif burung cendrawasih. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana motif ini bisa menginspirasi menginspirasi para artisan di Dongson itu untuk mengembangkan itu. Berarti di sini ada interaksi, ada trade, ada kontak. Nah, itu adalah kalau di sejarah. Kita berbicara di biogeografi, di geografinya. Tentu persebaran burung cendrawasih itu kalau lihat peta Pulau Papua itu diverse sekali Bang. Jadi di bagian pesisir utara dengan pesisir selatan itu spesiesnya berbeda. Itu kita bisa jelaskan di pelajaran geografi. Kemudian keragaman genetik. Jelas di 15 famili ini ada 39 spesies. Nah, ini pelajaran biologi bisa menjelaskan itu. Bagaimana warna-warni bulu burung cendrawasih itu dipakai oleh jantan untuk menarik betinanya. Ini berkaitan dengan vision atau pandangan si perempuan. Ini bisa dipelajari pada fisika optik, Bang. Artinya, kita bisa mengintegrasikan ya materi-materi yang satu spesies tenang burung cendrawasih saja ke berbagai lintas bidang. Seperti itu, Bang. Itu memang tantangan yang saat ini saya coba lakukan untuk bagaimana guru-guru juga bisa bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan kurikulum baku tentang ini, Bang, tentang burung cendrawasih. Cakep. Lalu apa kaitannya dengan AMDAL? Ya, kalau berbicara tentang AMDAL, Bang, beberapa tempat di Papua tentunya adalah, ya kita tahu adalah Papua itu salah satu paru-paru dunia ya. Yeah. Salah satu spot penghasil oksigen. Kalau kita berbicara tentang AMDAL, kita berbicara tentang proteksi terhadap lingkungan dari aktivitas yang sifatnya antropogenik. Ya. Nah, pembukaan lahan untuk pengembangan pemukiman, kemudian areal pertanian masif itu juga sebenarnya bisa berdampak pada masyarakat lokal, Bang. Seperti itu. Jadi contoh ya, Bang ya, 2015 saya bersama dengan beberapa komunitas di Kota Jayapura, kami mengkampanyekan tentang diet kantong plastik. Diet kantong plastik. Mengapa demikian? Karena di sepanjang bantaran sungai yang nantinya bermuara ke Danau Sentani, itu banyak sekali pemukiman, termasuk juga usaha-usaha makanan dan industri yang membuang limbahnya menuju Danau Sentani. Apa akibatnya, apa dampaknya? Tentu cemarannya itu mempengaruhi kualitas hidup manusia yang ada di sekitar Danau Sentani. Nah, itu hal yang tidak banyak orang yang melakukan itu. Kami coba kampanye dulu ya.
kampanye ya masif ya melalui sosial media. Tetapi penelitian yang dasarnya itu yang belum banyak dilakukan oleh orang-orang. Padahal kalau kita berbicara tentang pencemaran itu bukan hanya pencemaran kantong plastik dari material mikroplastik ya, tetapi cemaran dari industri lainnya, misalkan perbengkelan yang yang membuang minyak bekas olinya juga ke bantaran sungai. Dan ini hal-hal ini lambat laun sebenarnya mempengaruhi kualitas hidup manusia yang terpapar di situ. Bukan hanya di Danau Sentani, tetapi kalau di Jayapura itu ada Teluk Yotefa, ada teluk di dalam teluk. Dan ini juga sudah banyak masyarakat yang mengeluh tentang penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak diderita, tetapi seiring perkembangan ternyata ada penyakit-penyakit lain yang muncul. Inilah perlunya kita mempelajari tentang AMDAL gitu. Demikian, Bang. Jadi AMDAL itu diperlukan untuk bisa mendeteksi bagian-bagian mana di lahan itu yang perlu dijaga begitu ya. Dengan analisis mengenai dampak lingkungan itu kita tahu seberapa rusak satu wilayah, seberapa baik satu wilayah begitu ya. Lalu kemudian itu juga berdampak pada kehidupan masyarakat tempat. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau melihat ini sahabat literasi, kita bisa berbangga juga kalau melihat dari paparan Pak Yayan tadi, beliau seorang aktivis lingkungan ternyata gitu. Jangan-jangan bentar lagi dia akan bergabung dengan Greenpeace yang bertempat di Papua gitu. Beliau sangat concern tentang sampah. Sampah itu memang merusak banyak bagi hidup manusia. Bahkan sahabat literasi Anda bisa search di banyak media, di media sosial, Anda bisa search di Google juga, itu temukan bahwa Indonesia menjadi salah satu kontributor sampah plastik terbesar di dunia. Jadi ini menjadi satu perilaku yang kita harus perhatikan sama-sama. Kita harus mulai juga bekerja sama, berpadu. Mulailah dengan langkah memilah sampah begitu ya, Pak Yayan ya. Dari rumah kita pilah sampah, lalu kemudian kita terapkan pemeliharaan lingkungan dengan baik. Ya, sahabat literasi, kita sudah dengar pada segmen pertama ini paparan dari Pak Yayan. Ini menjadi satu pemantik bagi diskusi kita lebih lanjut pada segmen kedua. Kita melihat sekali lagi ada hal-hal yang dibangun oleh beliau yang disampaikan kepada kita, bahwa beliau sebagai guru biologi, tapi juga melihat kesempatan lain yang sangat terkait dengan kehidupan beliau di Sentani, di Papua, yaitu burung cendrawasih. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya lebih komprehensif, lebih holistik. Beliau juga meneliti tentang AMDAL, tapi sisi lain juga beliau tertarik akan burung cendrawasih yang menjadi kekayaan sumber daya alam di Papua begitu. Ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen kedua. Kami berharap teman-teman bisa subscribe dan juga klik share ke banyak teman supaya dapat informasi. Setelah ini kita akan masuk tentang pembiayaan yang beliau yang beliau miliki nih untuk studi ke Amerika gitu loh ya, dari Papua. Nanti kita akan ikuti pada segmen kedua. Ya, sahabat literasi, kita ketemu kembali di sesi kedua diskusi dengan Pak Yayan. Kita tadi sudah dengar bagaimana beliau menceritakan tentang dampak dari AMDAL yang beliau teliti, juga tentang perkembangan dari burung cendrawasih yang notabene itu adanya habitatnya di Papua. Beliau juga tadi mengharapkan ada satu kolaborasi dengan Cornell University begitu, buat kurikulum dalam pemahaman masyarakat akan burung cendrawasih supaya kekayaan alam ini bisa dijaga dengan baik begitu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkulik beliau nih tentang pembiayaan yang beliau miliki ketika studi di Amerika. Amerika kan menggunakan dolar yang saat ini kursnya juga cukup tinggi ya, hampir 15.000, 14.000 something lah begitu. Nah, kita coba tanya ke beliau. Pak Yayan, bagaimana nih Pak? Kan let's say lah 2 tahun atau 1,5 tahun ya, 3 semester Anda ada di Amerika. Itu gimana pembiayaannya Pak? Apakah memang punya tabungan atau bagaimana nih Pak Yayan? Ya, baik, terima kasih Bang Raja.
Kalau saya membiayai dari biaya sendiri sebagai seorang PNS, rasanya ya tidak mungkin. Jadi saya harus berusaha untuk mencari pembiayaan yang memang betul-betul dibiayai penuh. Keinginan saya untuk mengambil studi itu sebenarnya sudah lama selepas saya menyelesaikan S1. Tetapi dalam perjalanannya karena kesibukan di sekolah akhirnya saya harus menunda. Tapi dalam proses menunda itu sebenarnya banyak sekali istilahnya hal-hal yang menjadi bekal saya untuk mendaftar beasiswa secara penuh. Alhamdulillah pada tahun 2014 ada beasiswa dari LPDP, khususnya beasiswa afirmasi untuk daerah 3T, termasuk salah satunya di Papua ya. Tahun pertama beasiswa afirmasi, alhamdulillah belum lolos, Bang. Jadi belum lolos. Sebentar. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan, betul? Iya. Lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi di tahun pertama saya mencoba mengapply beasiswa ini. Setelah sebelumnya di tahun sebelumnya juga saya mengapply beasiswa yang lain dari luar. Ternyata kenapa kok belum juga tembus-tembus begitu ya. Kemudian tahun pertama untuk beasiswa afirmasi juga demikian, apa yang harus saya perbaiki, ternyata ada syarat yang saya saat itu belum bisa penuhi, karena salah satu di tahun pertama itu beasiswa afirmasi itu mengharuskan ya pelamar itu memiliki ijazah mulai dari SD ya sampai SMP harus di tempat di mana mereka melamar, dan ini saya tidak memenuhi syarat untuk itu. Nah, di tahun kedua untuk beasiswa afirmasi, syarat itu ditambahkan dan mempermudah saya untuk melamar. Minimal 5 tahun sudah mengabdi di area tersebut. Ya, saya kalau terhitung dari beasiswa afirmasi yang kedua, kurang lebih untuk mengabdi di Papua itu sekitar kurang lebih 10 tahunan. Akhirnya alhamdulillah saya lolos. Nah, mungkin yang menjadi tantangan bagi kami di Papua ya adalah akses ke persiapan, khususnya ke persiapan bahasa. Memang banyak teman-teman yang gagal di situ karena layanan bahasa di tahan sebentar ini, semangat saya. 10 tahun sebelum Pak Yayan mendapatkan beasiswa LPDP sudah mengabdi di Papua, begitu? Iya, benar, Bang. Berarti Pak Yayan ada di Papua itu sudah 2006, begitukah? Kalau terhitung datang ke Papua itu sejak 90, Bang. Jadi saya mengikuti jejak ya, bisa jadi dibilang jejak ya, karena kalau dirunut dari sejarahnya yang membawa saya itu adalah Bibi. Bibi itu adiknya dari garis ayah saya. Pun demikian Bibi saya juga sebelumnya juga dibawa oleh nenek dari garis ayah. Jadi kalau ditelusuri jejak rekamnya keluarga saya sejak tahun 1967-an sudah ada di Papua. Wow. Demikian. Jadi Pak Yayan sendiri mulai bekerja di pemerintahan di Papua itu mulai 2006, begitu ya? Iya, kalau mulai bekerja di pengangkatannya di 2005. Ya. 2005 ya, berarti 11 tahun bahkan ya. Oke. Ya. Oke, berarti tadi pembiayaan dari LPDP dibayarin full ya Pak Yayan ya? 1,5 tahun dibayarin full oleh LPDP ya? Iya, dibiayai penuh, secara penuh. Nah kan tadi Pak Yayan sebutkan bahwa ketika pertama sekali seleksi afirmasi itu nggak lolos. Lalu apa persiapan Pak Yayan kedua kalinya sehingga akhirnya lolos? Atau ini yang keberapa seleksi baru kemudian lolos? Yang kedua kah atau yang ketiga? Kalau untuk beasiswa termasuk LPDP seleksi yang keempat. Untuk LPDP sendiri
seleksi yang kedua baru saya lolos. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dipersiapkan ketika seseorang ini ingin melamar beasiswa adalah apa tujuan orang itu melamar beasiswa. Untuk apa? Nah, itu akan tergambar di yang namanya personal statement. Saat itu saya menceritakan tentang pengalaman hidup dan bagaimana pengalaman hidup itu membentuk saya sehingga saya ingin melamar beasiswa ini untuk menambah kompetensi saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang guru. Itu yang perlu diperhatikan karena memang LPDP ini mencari calon-calon awardee yang benar-benar terlihat proyeksi di kemudian hari untuk apa ilmu yang nanti mereka akan peroleh. Nah, ini adalah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh siapapun di bidang apapun. Kalau saya ya pengalaman tadi yang seperti disampaikan di sesi pertama, saya sebagai guru prihatin dengan kondisi kualitas lingkungan di sekitar sekolah saya. Kemudian saya bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk proyek-proyek tertentu yang bisa menggerakkan banyak orang. Nah, dari situ itu pengalaman-pengalaman itu juga menjadi catatan penting dan bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman ketika ingin melamar beasiswa. Meskipun tingkatannya hanya sebatas RT. Jadi jangan mengandai-andai pasti capaiannya itu harus level provinsi atau nasional bahkan internasional. Tidak. LPDP mencari orang-orang yang memang punya pengalaman sebelumnya, yang memang ada kontribusi dan memang betul-betul kontribusi itu terlihat real di lapangan. Seperti itu, Bang. Ya, sahabat literasi, kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan sama Pak Yayan, bahwa salah satu pemberi beasiswa di Indonesia yaitu LPDP memang menargetkan pembiayaan itu diberikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada mereka-mereka yang sudah terlibat di dalam masyarakat atau sudah memberikan pengaruh kepada masyarakat. Contoh tadi yang Pak Yayan sampaikan, bagaimana dalam tahun 2015 ya, Pak Yayan itu mulai dengan komunitasnya itu menggalang namanya hemat plastik ya Pak ya, atau plastik hemat namanya begitu, supaya mengurangi sampah plastik yang kemudian dibuang ke Danau Sentani. Itu hal yang menarik, sahabat literasi. Kita belajar sekali lagi bagaimana ketika Anda nanti mengajukan satu personal statement kepada LPDP, katakanlah Anda mau coba ke LPDP, maka perlu hal-hal yang dipersiapkan itu hal-hal yang konkret, meskipun itu pada tingkat RT, jangan kecil hati, tapi sebenarnya itu pengaruhnya juga jelas di masyarakat tempat Anda berada. Begitu ya Pak Yayan ya? Iya, benar. Nah, lalu selama 1,5 tahun nih Pak Yayan, hal-hal apa yang Pak Yayan ingin ulangi, tapi jangan bilang pengen ke Amerika lagi ya, itu mah pasti ya. Maksudnya hal-hal yang terkait studi yang mungkin berkesan itu agaknya itu aduh kayaknya nggak mau ulangi lagi deh. Tapi dan sekaligus juga apa hal-hal yang ingin Anda ulangi dalam proses studi Anda lakukan selama 1,5 tahun di Amerika. Ya, baik. Mungkin bagi saya hal yang menarik selama proses studi itu adalah bagaimana dosen-dosen di sana mengajarkan kami tidak saja sekedar teoritis. Bahkan dosen-dosen ini adalah mereka praktisi lingkungan yang memang project manager di project-project lingkungan yang ada di Amerika. Seperti misalkan salah satu dosen saya adalah Profesor Simonton. Beliau adalah konsultan untuk AMDAL yang memang beliau domisilinya di Huntington, West Virginia. Tetapi beliau juga menangani proyek-proyek AMDAL di beberapa negara bagian seperti di Colorado, seperti di Texas dan lain sebagainya. Dan ini menjadi catatan bagi kami bahwa
apa yang disampaikan oleh beliau dengan ilmunya dan pengalamannya itu menjadi semacam insight baru bagi kami, terutama international student seperti kami dan teman-teman dari luar Amerika seperti itu. Dan yang saya banyak pelajari adalah bagaimana sampling atau bagaimana mengambil sampel di spot area tertentu itu betul-betul ada protokol. Biarpun kampusnya berbeda, tetapi sudah ada standarisasi yang baku dan selalu diupdate, diperbarui secara reguler. Ada satu badan khusus lingkungan yang namanya EPA, Environmental Protection Agency. Nah, semua orang bisa akses di situ. Kalau kamu ingin misalkan sampling tentang kualitas air dari sisi biologi misalkan, maka tinggal lihat aja di buku panduannya secara daring ataupun manual print out seperti itu. Jadi hal itu yang rasanya saya ingin mempelajari lagi hal-hal yang lain yang terkait dengan keilmuan, ya, keilmuan di kampus ya dalam konteks akademik, begitu. Kalau yang tidak ingin diulangi apa? Kalau yang tidak ingin diulangi sebenarnya ya salah satu mungkin ini boleh cerita sedikit ya, adalah memang kampus kami ini berada di lingkungan yang ya kotanya saja sudah hampir usianya 200 tahun. Ada beberapa permasalahan kota yang memang sampai sekarang tidak terpecahkan. Ada satu kejadian, Bang. Jadi pagi hari ini kami menonton. Ini kota apa? Sentani atau kota di West Virginia? Kota di West Virginia, Bang. Oke, siap. Ya, jadi terkadang ya hal-hal tertentu itu yang membuat kami semacam ya paranoid ya. Satu kejadian di pagi hari kami menonton televisi mengenai penggerebekan bandar narkoba. Itu di televisi itu ditayangkan bagaimana dikepung sama polisi federal dengan polisi lokal, terus juga ada SWAT, ada helikopter juga. Kemudian saya sampaikan kepada teman saya yang orang Taipei, kamu nonton ini, ada penggerebekan ini di Huntington, penggerebekan narkoba terbesar. Oh ya? Setelah kami lihat, lah ini kan bukannya di jalan depan rumah kita kan penggerebekannya. Kami baru menyadari itu terjadi di pagi hari, di subuh hari, di subuh. Dan itu hal yang tidak ingin kami ulangi lagi. Bersyukurnya itu adalah tetangga depan rumah ya? Iya, itu tetangga depan rumah. Kalau pelemparan batu saja, Bang, bisa nyampe ke rumah itu. Iya. Wow. Jadi itu memang disajikan satu pengalaman yang menakutkan juga ya. Penggerebekan itu kan bisa jadi mungkin ajang tembak-tembakan juga di situ ya. Wow. Nah itu, Bang. Takutnya kena peluru nyasar ya kan? Betul. Kalau kena duit nyasar sih nggak apa-apa ya. Karena kena peluru nyasar tuh bahaya ya. Kalau rezeki nyasar gitu boleh lah sama kita gitu ya. Oke. Ya. Jadi sahabat literasi kita mendengar bagaimana pengalaman Pak Yayan ini. Satu lagi mungkin Pak Yayan, kan banyak nih teman-teman literasi yang mungkin punya kemampuan cukup tinggi untuk studi, tapi mungkin ada yang dari keluarga yang dia bilang, aduh kita nggak punya uang, nggak mungkin lah bisa sekolah gitu. Gimana pengalaman Pak Yayan mungkin bisa memotivasi teman-teman bahwa sebenarnya uang itu bukan segala-galanya, meskipun uang itu perlu gitu ya. Dalam hal studi ini seperti apa Pak Yayan? Mungkin kesulitan pernah Pak Yayan alami waktu ya boleh cerita lah Pak Yayan sedikit, monggo. Ya, jadi saya ini kalau boleh cerita mengenai sejarah bagaimana saya harus dalam tanda kutip harus ke Papua, karena saya selepas SMP bingung apakah harus melanjutkan studi lagi atau melanjutkan ke SMA, karena di tahun yang sama pada saat itu 96 itu 2 hari sebelum kami ujian nasional ibu pergi meninggal ya. Dan kami keluarga besar
12 bersaudara, saya anak ke-10, dan memang kami saat itu juga secara ekonomi labil dan praktis hanya kakak yang mengurusi saya. Ini tinggal tapi dengan tekad bahwa ini tinggal di mana sebelumnya? Iya. Di mana tinggal, di Bandung? Saya tinggal di Bandung. Sebelumnya di Bandung. Oke. 96 Ya. di Bandung ya. Ya. 96. Ya. Saya pindah ke Papua dengan harapan bisa mengubah keadaan. Ya memang saat itu teman-teman yang saya temui ketika saya ditanya, kamu mau lanjut ke mana? Saya bilang mungkin bibi saya mau membawa saya ke Irian, saat itu kan Irian ya. Ada sekolah di sana ya kan, ada pertanyaan seperti itu. Teman saya skeptis. Pertanyaannya sebenarnya ada sekolah di sana. Ya kita lihat saja nanti, saya bilang seperti itu. Akhirnya SMA saya melanjutkan alhamdulillah melanjutkan studi SMA 99 tahun 99 lulus SMA, kemudian melanjutkan lagi di Universitas Cendrawasih jurusan biologi tahun 2004 saya lulus, kemudian melamar sebagai seorang guru ASN di pemerintah Kota Jayapura di 2005. Kemudian akhirnya seperti yang tadi diceritakan mendapatkan beasiswa. Ada satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman sobat literasi, bahwa proses atau pengalaman hidup kita mungkin berbeda, tetapi pathway atau peta jalannya untuk menuju hal tersebut mungkin sama. Apa saja kesamaannya? Yang pertama adalah konsistensi. Kemudian yang kedua adalah keberanian mengambil keputusan. Seperti yang saya sebutkan tadi, keputusan itu memang berat, tapi kita timbang baik buruknya. Kemudian yang ketiga, selalu perkaya diri dengan hal-hal yang terbarukan. Dan yang terakhir adalah jangan membandingkan keadaan diri kita dengan orang yang di atas kita, karena perbedaan istilahnya perbedaan nasib saat itu. Tapi berusahalah untuk merubah diri, karena dalam teori biologi bahwa mereka yang bisa bertahan itu bukan mereka yang kuat, ya. Mereka yang bisa bertahan hidup itu adalah mereka yang selalu dapat beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Demikian, Bang. Wow, satu hal yang sangat menginspirasi, Pak Yayan. Saya simpulkan tadi sahabat literasi, beliau sampaikan ada 3-4 hal penting. Pertama, konsisten. Konsisten itu penting supaya kita bisa tahu kemana arah kita. Oke. Yang kedua, berani ambil keputusan. Ketika pindah dari Bandung ke Irian Jaya saat itu, ya itu juga bukan hal yang mudah, karena ada perspektif masyarakat kala itu, apalagi Indonesia bagian barat ya, itu menganggap bagian timur itu kurang baik gitu. Tapi sekarang kita begitu maju ya. Bahkan tahun ini ada PON, Pakat Olahraga Nasional, akan dilaksanakan di Papua begitu ya. Yang kedua, tadi itu berani ambil keputusan. Yang ketiga, selalu belajar hal-hal baru. Itu penting ya. Kita tadi Pak Yan juga sampaikan bahwa dia sebenarnya guru biologi, tapi dia ambil tentang ilmu lingkungan dan kemudian juga meneliti tentang burung cendrawasih yang notabene juga ada di Papua gitu. Ya hal-hal barunya kembali memperkaya apa yang dia sudah miliki begitu. Yang ketiga, jangan dibandingkan diri dengan orang lain. Itu penting sahabat literasi. Anda boleh tidak punya uang, orang tua Anda boleh orang tua yang miskin, orang tua Anda mungkin saat itu mereka juga tidak punya daya untuk mengangkat ekonomi keluarga. Tapi percaya, ketika kita punya semangat, kita konsisten, kita berani ambil keputusan dan selalu mencoba hal-hal baru yang baik buat kita, pasti ada jalan untuk kebaikan kita. Wow, menarik sekali. Terima kasih Pak Yayan. Ini pembelajaran yang penting sekali buat sahabat literasi. Kami mendorong sahabat literasi, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin sampaikan, tanyakan kepada Pak Yayan. Moga menghubungi nomor atau medsos yang ada di layar ini. Kami akan segera merespon dengan komunikasi nanti dengan Pak Yayan. Terima kasih sekali lagi Pak Yayan. Salam hormat dari kami, dari Jogja Istimewa, untuk teman-teman di Sentani, untuk Pak Yayan dan keluarga. Terima kasih juga sahabat literasi. Saya Raja Nabi Tupulu pamit undur.